Salam sejahtera bagi kita semua di kesempatan ini. Saya menyapa seluruh jemaat GKRI Anggur Baru Surabaya dalam kasih Kristus Yesus Tuhan. Saya Pendeta Dr. Chris Hukubun datang untuk memberkati saudara dengan firman Tuhan di kesempatan ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkaulah firman yang menjadi manusia, dan perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan di hari ini kami bersama-sama umat-umatmu datang untuk mendengar, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuliskan firman-Mu di akal budi kami, dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan firman-Mu yang mengubah hidup kami, menolong kami di kesempatan ini, sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang susah dikuatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Di kesempatan ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-26, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Nah, ayat firman ini sangat panjang sehingga saya tidak akan membacakan semuanya. Tapi saya membaca cuma 2 ayat yang mengantar kita di kesempatan hari ini di dalam Kejadian pasal 26. Bapak Ibu, semua jemaat terkasih, bisa mengambil Alkitab di rumah atau pakai aplikasi di iPad, di HP. Saudara bisa buka Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-31, tetapi saya akan baca 2 ayat saja. Di ayat yang ke-12 dan 13 yang berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, firman Tuhan di hari ini mengajar kita bahwa keadaan apapun tetap hidup kita dalam kendali Tuhan. Nah, dari kisah Ishak di tanah Filistin ini, kalau kita baca, renungkan firman Tuhan, di dalam ayat 1 mengatakan bahwa timbul kelaparan di negeri itu. Dan ini bukan kelaparan, ya, terjadi hal yang pertama kali, tetapi berulang-ulang kali, bahkan di setiap generasi selalu ada musibah, ada bencana, ada hal-hal yang tidak mengenakan saudara. Nah, apa yang kita belajar dari kebenaran ini yang saya beri tema adalah rahasia sukses dan menang di masa sukar. Ya, saudara, masa sukar itu membuat kita pasti sukses dan menang. Tetapi ada kiat-kiatnya, ada cara-caranya bagaimana kita sukses, bagaimana kita menang di saat-saat masa sukar itu ada. Nah, kita belajar di sini saudara. Saya akan mulai dengan tujuan daripada masa sukar tersebut. Ada 6 tujuan yang saya lihat dari ayat bacaan ini saudara, dalam Kejadian pasal 1, pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke 31 ini. Yang pertama, untuk melatih ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi kesukaran itu adalah alat untuk melatih apakah kita tetap taat atau tidak saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengubah hidup kita, ya, mengubah. Saya beri ilustrasi begini, kalau sebuah botol air mineral, katakan air mineral, botol plastik, ya, yang isinya kira-kira 1 liter, saudara. Saya bisa robah botol ini menjadi isinya 2 liter atau 3 liter selanjutnya. Caranya seperti apa? Saya panaskan botol tersebut, ya, dengan derajat tertentu, maka dia akan memuai dan kapasitasnya bertambah besar. Nah, ini saudara. Jadi kapasitas itu yang merubah, ya, segalanya saudara. Nah, yang ketiga adalah untuk menguduskan kita. Jadi hidup kita mungkin dosa, hidupnya tidak teratur, nggak punya penguasaan diri. Di tengah kesukaran itulah Tuhan latih kita. Kita kembali kepada, ya, latihan atau disiplin rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini, ya, jadi kita pelajari bahwa sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Dan yang keempat adalah untuk mengembangkan kapasitas mutu, dalam bahasa
biasa bahasa dalam dunia pekerjaan disebut kompetensi, ya, menambah kompetensi, ya, apa yang belum kita tahu dibuat jadi tahu. Kenapa? Karena keadaan memaksa kita belajar, untuk kita kembangkan potensi kita, untuk kita kembangkan kapasitas kita. Jadi orang yang dewasa itu orang yang tidak menangis di masa sukar saja, tapi orang yang bagaimana mengembangkan pikirannya, mengembangkan kemampuannya, mengembangkan keterampilannya untuk bertambah di dalam kapasitas. Dan yang kelima adalah memulihkan keadaan kita, ya. Jadi seperti saya beri contoh di Alkitab, anak bungsu yang hilang, tatkala Tuhan menghembuskan kelaparan kepadanya, dan dia mulai berpikir, dia mulai merenungkan, dan dia memutuskan, saya mau kembali kepada Bapa, saya mau kembali kepada Tuhan. Jadi itu ada tujuannya, saudara. Kesukaran itu bukan asal-asal atau ya terjadi begitu, tidak, saudara, tetapi ada tujuan untuk menguduskan kita, membawa kita kembali kepada Tuhan. Mungkin kita kerja lupa Tuhan, ya, kita beraktivitas lupa Tuhan. Dalam kesukaran itulah, ya, kita datang kepada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan yang sebenarnya. Dan yang keenam adalah menjadikan kita saluran berkat, ya, saudara, ya. Jadi kita akan diubah Tuhan kalau jadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini, saudara, merubah kita. Tadi kita orang-orang yang kikir menjadi murah hati, orang-orang yang suka mengkritik, orang yang suka menolong, punya belas kasihan, orang-orang yang tadinya mempertahankan hak bisa mengalah, ya, karena mengalah itu indah. Nah, dari 6 tujuan ini, maka kita lihat bagaimana tindakan Tuhan di tengah masa sukar. Pertama, Tuhan selalu berfirman, beri petunjuk. Dalam ayat ini mengatakan bahwa Tuhan berfirman, menampakkan diri. Dalam ayat yang kedua mengatakan, janganlah pergi ke Mesir, diam di negeri ini, yang akan kukatakan kepadamu, tinggal di negeri sebagai orang asing, ya, dan seterusnya. Dan ayat 4 mengatakan bahwa aku akan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit. Disebut ada kata bintang, saudara. Jadi Tuhan itu berperan untuk menuntun kita agar kita tidak berbuat kesalahan di masa sukar, tapi kita memiliki sifat yang taat tadi. Kita mau dikembangkan oleh Tuhan. Nah, dari tindakan firman Tuhan ini, maka apa tindakan Ishak di tengah masa sukar? Yang pertama adalah dia mengembangkan sikap hati yang taat. Artinya dia tidak ke Mesir seperti ayahnya, seperti ayahnya Abraham, saudara, bahkan tidak seperti anaknya Yakub yang pindah ke Mesir di zaman Yusuf, saudara. Tapi dia tetap di tanah Gerar, ya, di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan di situ ada Raja Abimelek. Abimelek ini bukan nama, itu gelar, ya, gelar pimpinan orang Filistin, namanya Abimelek. Dan saya percaya Abimelek ini satu umur yang Isa. Karena apa? Pada waktu Sarah mandul, ya, di pasal sebelumnya mengatakan bahwa Abraham ini datang ke Abimelek, dan Abimelek ini punya istri yang mandul, tapi Abraham mendoakan, maka Abimelek punya anak, saudara. Dan pas satu umur yang Ishak, saudara, pas saling kenal-kenalan. Dan biasa tabiat manusia di tengah masa sukar selalu mengandalkan manusia. Tetapi dalam pasal 26 ini Tuhan ingin melatih Ishak agar dia bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ya, dari tindakannya mengembangkan sikap taat kepada firman. Dia tidak ke Mesir, dia tidak kemana-mana, dia tetap taat kepada Tuhan. Ada kalimat yang menarik ini, dia di negeri sebagai orang asing. Ya, saudara, kalau saya ke kota Surabaya, saya tinggal di Sulawesi Utara, kota Bitung, saudara. Saya ke Surabaya, saya butuh Google Map, saudara, untuk arah tujuan, katakan ke Bapendete Hengki, Lusukoi, rumahnya. Saya tidak tahu di mana alamatnya, tapi saya ada petunjuk Google Map menunjukkan arah tujuan akan ke sana dengan kendaraan, saudara. Ya, itu artinya begini, saya tidak mengerti kota Surabaya, tapi ada alat yang tahu, yang mendeteksi alamat-alamat tertentu, saya bisa sampai di sana. Itu artinya menggambarkan bahwa kita tinggal di dunia sebagai orang asing, kita punya petunjuk manual, namanya Alkitab, kitab suci. Ini memberi petunjuk hidup kita, baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Ini menggambarkan bahwa kita ini memerlukan petunjuk. Nah, Tuhan berfirman, tinggal sebagai orang asing. Itu artinya bahwa jangan kita menggunakan cara-cara dunia untuk mengatasi sebuah permasalahan. Cara dunia seperti apa? Menipu, ya, atau kamuflase, atau spekulasi, saudara, untuk kita menang atau sukses dalam bisnis atau dalam pekerjaan apa. Tidak perlu. Kita punya firman Tuhan yang penuh hikmat, penuh pengetahuan,
penuh strategi untuk menuntun langkah hidup kita. Nah, di sini saudara, jadi Tuhan berfirman tinggal sebagai orang asing dan dia mengerti hal tersebut. Yang kedua adalah Ishak mengembangkan harmonisasi dalam keluarga. Ingat baik-baik, berkat datang dari hati yang sehat di antar keluarga. Dalam surat atau dalam kitab 1 Petrus pasal 3, bisa ayat 1, ayat 2, ayat 3, bahkan ayat yang ke-7. Ayat 7 berkata begini, seorang suami tidak hidup bijaksana, istri doanya terhalang. Itu artinya bahwa kesukaran bisa datang, tetapi mari kita hadapi bersama-sama, bersama istri, bersama suami sehati. Makanya Ishak mengembangkan pola hidup harmonisasi dalam keluarga. Di ayat yang ke-8, setelah beberapa lama ia berada di sana, suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak dan sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Saya temukan di Alkitab orang-orang kudus yang tidak poligami. Salah satu adalah Ishak. Ishak, saudara, ayahnya Abraham poligami, saudara. Tapi Ishak tidak pernah. Mengapa? Dia membangun harmonisasi dalam keluarga. Satu kesalahan yang seringkali orang lakukan adalah kalau kesulitan atau banyak utang atau banyak masalah muncul, saling mempersalahkan, bertengkar suami istri, bahkan dia dalam titik ujung perceraian, istri meninggalkan keluarganya, bahkan suami bisa meninggalkan istrinya dan sebagainya. Dan itu tidak menolong, saudara. Karena Alkitab mengatakan kalau kita hidup tidak bijaksana dengan pasangan hidup kita, maka doa kita terhalang. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7, saudara. Jadi kalau kita pelajari prinsip-prinsip seperti ini, maka perlu kita menjaga hati dengan pasangan hidup kita. Karena kita sudah berjanji dalam pernikahan. Perjanji pernikahan itu apa? Perjanjian tanpa syarat. Aku mencintai, mengasihimu walaupun miskin, walaupun kaya, walaupun sehat, walaupun sakit, walaupun dalam kekurangan, tetap mengasihi, tetap mencintai. Itu perjanjian tanpa syarat. Dan kita perlu menjaga hal tersebut, saudara, supaya kita tidak terhalang usaha-usaha kita. Jadi yang kedua, dia mengembangkan pola hidup harmonisasi dalam keluarga. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap kerja keras. Disebutkan di ayat 12 tadi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Perhatikan, menabur, kata menabur itu sikap kerja keras. Sikap kerja keras yang pertama adalah dia menabur, saudara. Dia membuat kebun atau bekerja dalam dunia modern sekarang. Mungkin kita berbisnis, saudara. Kita mulai menaruh modal, bekerja, saudara. Mulai mengelola, saudara. Itu lakukan karena Tuhan besertamu, saudara. Sikap taat, sikap mengembangkan, karena engkau disebut akan jadi bintang. Bintang artinya menjadi penerang di tengah kegelapan, menjadi berkat di tengah masa kegelapan. Kata bintang artinya bahwa kita ini hidup bijaksana. Daniel pasal 12 ayat yang kedua berkata orang yang menuntun, orang yang berilmu, orang berpengetahuan disebut bintang. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-15 berkata bahwa kita yang hidup tidak bersungut-sungut, tidak bercelah, itu disebut bintang di tengah angkatan yang bengkok hati. Jadi kita didesain Tuhan menjadi bintang. Jangan lupa itu, saudara, Lalu berikutnya adalah sikap kerja keras. Yang kedua adalah menggali sumur, mengatasi kesukaran, menggali sumur, saudara. Sumur yang ditutupi oleh orang Filistin, yaitu sumur peninggalan Abraham ayahnya, digali ulang, saudara. Jadi dia bekerja keras dalam dua hal. Yang pertama menabur benih, yang kedua menggali sumur, saudara. Gali sumur itu punya pengertian, beberapa pengertian. Yang pertama adalah mencari sumber air, saudara, mencari sumber untuk menghilangkan kehausan. Yang kedua bisa memperbaiki hidup, artinya memperbaiki hidup, sumur hati kita, saudara. Karena Alkitab mengatakan kalau engkau percaya, engkau menjadi mata air kehidupan dalam hidup kita, saudara. Menggali sumur, saudara yang kasih. Lalu sikap yang berikutnya adalah dia belajar mengalah. Karena Alkitab mengatakan di ayat selanjutnya bahwa tatkala sumur yang digali itu, maka muncullah pertengkaran, saudara. Muncul pertengkaran, saudara, kecemburuan, saudaraku, kecemburuan. Maka Ishak mengalah, saudara. Ishak mengalah dan memberikan itu kepada mereka, saudara. Di ayat yang ke-20, saudara. Di ayat yang ke-20, yang mereka bertengkar di sana, maka Ishak memberikan, saudara, mengalah, di tengah masa seperti banyak orang demo cari makan, saudara, susah cari uang,
Ya, makanya saudara, kalau engkau diberkati Tuhan, jangan lupa engkau menabur. Taburan pertama engkau berikan kepada Tuhan, berikan kepada gerejamu. Jangan karena ibadah online engkau tidak mau memberi. Salah saudara, memberi itu bukan dilihat manusia, dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti membuka berkat kepadamu. Lihat Ishak saudara, orang merampok, orang datang bertengkar atas hasil kerja, gali sumur. Dia berkata, ambil saja, biar kamu minum. Dan itu sifat yang hebat saudara, sifat mengalah, sifat murah hati yang dikembangkan oleh Ishak di tengah masa-masa sukar saudara. Nah ini, jadi lalu sikap berikutnya apa saudara? Mengadakan, selain memberi sumur, memberikan resep, mengadakan resepsi. Di ayat yang ke-30 mengatakan bahwa kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Nah luar biasa saudara. Jadi sikap yang dikembangkan oleh Ishak adalah memberi makan, memanggil atau sekarang ya peristiwa membagi sembako di tengah masa pandemi ini. Saudara memberi untuk saudara yang paling hina. Engkau tidak memberi kepada manusia, tapi memberi kepada Tuhan yang punya manusia itu. Dan Tuhan pasti memperhitungkan, karena dalam Matius pasal 25 firman Tuhan berkata bahwa tatkala aku lapar, engkau memberi aku makan. Tatkala aku haus, engkau memberi aku minum. Kalau aku tidak punya pakaian, engkau memberi aku pakaian. Tatkala aku masuk penjara, engkau mengunjungi aku. Kalau aku sakit, engkau melawat aku. Lalu si domba bertanya, kapan kami lihat Tuhan lapar, Tuhan sakit, Tuhan masuk penjara? Segala sesuatu yang kau kerjakan, saudara yang paling hina, engkau tidak mengerjakannya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Ingat itu saudara, lakukan itu, ya, maka engkau akan diberkati Tuhan. Engkau jadi saluran berkat bagi nama Tuhan. Dan yang paling terakhir adalah setelah Ishak membangun mezbah, maka Ishak meninggalkan mereka dan dia membangun mezbah bagi Tuhan. Maksud saya tadi adalah bukan bangun mezbah, maksudnya Ishak setelah mengadakan resepsi, maka dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dia panggil nama Tuhan, dan Tuhan selalu dipermuliakan. Artinya bahwa segala sesuatu akhir dengan syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan walaupun sendiri. Di bukit doakah, di rumah tinggalkah, di kamar doa di rumahmu kah, mari menyembah Tuhan. Tuhan itu Allah Immanuel. Dia menyertai Ishak di perjanjian lama, dia juga menyertai kita di abad sekarang ini. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesimpulannya adalah yang pertama, ya, bahwa kesulitan itu selalu ada di setiap generasi, bahkan berulang-ulang di satu generasi. Tujuan Tuhan apa? Dia menguduskan kita, memanggil kita, memperkenalkan perbuatannya, kuasanya. Karena itu mari kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua adalah kembangkan sikap taat kepada Tuhan. Jangan sikap memberontak, jangan sikap mengeluh, jangan sikap bersungut-sungut, tetapi kembangkan sikap taat Tuhan. Aku berserah kepada kehendak-Mu. Itu jauh lebih penting daripada sifat kita berontak, melawan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah selalu harmonis, menjaga harmonisan dalam keluarga. Sulit apapun, sekalipun sulit di dalam apa-apa di rumah, kembangkan sikap damai dengan pasangan hidupmu dan ajak berdoa bersama. Pasti Tuhan buka jalan. Lalu yang keempat, kembangkan sikap kerja keras, ya. Kerja keras, menaburkah, gali sumurkah, itu yang diberikan, ya. Lalu kembangkan sikap memberi dan menolong orang lain. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Doa saya menyertai saudara, dan hari ini mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah menyampaikan firman-Mu kepada umat-umat-Mu yang ada di kota Surabaya, bahkan dalam rekaman YouTube mereka mengunjunginya, mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, melepaskan berkat Abraham, Ishak, Israel. Dalam nama Yesus turun kepada umat-umat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.